إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat al-Islam, sesungguhnya bulan Ramadan adalah merupakan bulan pendidikan yang sangat agung bagi jiwa-jiwa kita. Maka dari itulah ya akhal Islam, Allah mensyariatkan bulan yang mulia ini karena tujuan yang amat besar, agar manusia mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar manusia bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, agar manusia ditempa kesabarannya dalam menghadapi berbagai macam kesulitan. Ketika kita lapar, ketika kita dahaga, kita berusaha untuk menahannya karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kesabaran di atas ketaatan, agar kita selalu berada di atas ketaatan, menaati Allah Subhanahu wa taala dalam puasanya. Demikian pula amal ibadah yang lainnya, dan demikian pula kesabaran untuk meninggalkan kemaksiatan. Karena itu kita berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Dengan seperti itulah ya akhwal Islam, kita dengan bulan Ramadan ini seorang hamba menjadi hamba-hamba yang betul-betul bertakwa. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ketahuilah ya akhal Islam, kita sebagai seorang mukmin berusaha untuk menjalankan puasa Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, afdalus siyam, puasa yang paling utama adalah aktsaruhum dzikran lillah, yaitu yang paling banyak mengingat Allah di saat kita berpuasa. Ketika kita berpuasa sangat dianjurkan untuk kita banyak mengingat Allah. Terutama kita membaca Al-Quranul Karim. Adalah salafus salih terdahulu, mereka lebih mengutamakan membaca Al-Quran dan memperbanyak bacaan Al-Quran dibandingkan dengan tadabburnya. Lihatlah, kalau kita melihat para salafus salih terdahulu, Al-Imam Qatadah misalnya, biasanya beliau sebelum Ramadan dan di luar bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali. Kemudian di bulan Ramadan beliau mengkhatamkan setiap 3 hari sekali. Bahkan kemudian di 10 terakhir beliau mengkhatamkan setiap hari sekali. Demikian pula para ulama terdahulu, Al-Imam Syafi'i rahimahullah di bulan Ramadan mengkhatamkan setiap hari sekali. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengkhatamkan dalam 1 hari 1 malam 2 kali. Demikian para ulama terdahulu, mereka memperbanyak baca Al-Quran. Mereka berusaha untuk sebanyak-banyaknya mengkhatam Al-Quran. Akan tetapi tentunya ya akhwal Islam, a'azani Allah wa iyyakum, sebaik-baiknya orang yang mengkhatam itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, yang dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil beliau. Lalu Rasulullah bertanya kepadanya, "Aku mendengar bahwa engkau tidak tidur di waktu malam dan hanya untuk solat saja, dan di waktu siang engkau berpuasa terus-menerus setiap harinya." Kata Abdullah bin Amr, "Benar hai Rasulullah." Kata Rasulullah, "Fala taf'al." Jangan kamu lakukan itu, tapi bacalah Al-Quran dalam sebulan. Kemudian Abdullah bin Amr berkata, "Wahai Rasulullah, aku mampu lebih cepat dari itu." Kata Rasulullah, "Kalau begitu khatamkan Al-Quran di setiap 15 hari sekali." Kata Abdullah, "Aku bisa mampu lebih cepat dari itu, hai Rasulullah." Kata Rasulullah, "Kalau begitu khatamkan setiap 7 hari sekali." Kata Abdullah bin Amr, "Aku mampu lebih cepat dari itu, hai Rasulullah." Kata Rasulullah, "Kalau begitu khatamkan Al-Quran pada setiap 3 hari sekali." Kata Abdullah bin Amr, "Aku mampu lebih cepat dari itu, hai Rasulullah." Kata Rasulullah, "Tidak ada kebaikan bagi orang yang mengkhatam Al-Quran lebih cepat dari 3 hari. Maka itu adalah batasan yang Rasulullah sebutkan, bahwasannya sebaik-baik orang yang mengkhatam, artinya orang yang berusaha untuk mengkhatam Quran yang tercepat adalah 3 hari. Adapun kurang dari itu Rasulullah mengatakan tidak ada kebaikan padanya. Tentu mengikuti Rasulullah itu lebih baik, ya akhwal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan itulah yang dilakukan oleh salafus saleh di bulan Ramadan. Mereka fokus untuk membaca Al-Quran. Imam Malik bin Anas, beliau meninggalkan majlis-majlis hadisnya seluruhnya, dan beliau hanya untuk membaca Al-Quran saja. Ini dia seorang sahabat yang mulia berkata tentang bulan Ramadan, yaitu Hudzaifah ibn Yaman. Beliau berkata, "Innama huwa liqiraatil Qur'an wa it'amil masakin." Bulan Ramadan itu hanyalah untuk membaca Al-Quran dan memberikan makan kepada fakir miskin. Ummatul Islam. Maka dari itulah ya akhwan Islam, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan waktu-waktu kita di bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran. Sungguh ia agung sekali di bulan Ramadan ini, ya akhwal Islam. Kemudian juga ya akhwal Islam, yang kedua, kita berusaha untuk banyak memberikan makan fakir miskin. Ibnu Abbas berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ketika bertemu dengan Jibril. Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif menyebutkan 6 sebab mengapa Rasulullah SAW lebih bertambah dermawan di bulan Ramadan. Di antaranya beliau berkata bahwasanya bulan Ramadan adalah waktu yang sangat mulia. Sedangkan amal ibadah apabila bertepatan dengan waktu yang mulia, maka pahalanya semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya sedekah yang paling utama adalah di bulan Ramadan. Ummatul Islam. Di antaranya juga ya akhwan Islam, bahwasanya puasa itu adalah junnatun yastajinnul 'abdu bihi minan nar. Puasa itu adalah perisai yang akan menamengi seorang hamba dari api neraka. Puasa adalah perisai, kata Rasulullah. Sedangkan sedekah itu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar, bisa memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Sedekah pemadam, sedangkan puasa itu perisai. Ketika kita memiliki perisai dan pemadam, sungguh sangat kuat sekali, kata beliau, untuk memadamkan api neraka. Maka dari itulah Rasulullah SAW lebih banyak bersedekah di bulan Ramadan untuk menggabungkannya akhwal Islam antara amal tersebut, yaitu amalan sebagai perisai dari api neraka dan amalan untuk memadamkan api neraka. Ummatul Islam. Demikian pula Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk senantiasa menjaga, yaitu salat malam di bulan Ramadan. Beliau bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang salat malam di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah, ternyata seorang hamba yang berusaha untuk menjaga qiyamul Ramadan, salat malam di bulan Ramadan, akan digugurkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan Rasulullah menganjurkan umatnya untuk salat berjamaah dalam salat
malam tersebut, yaitu yang disebut dengan salat tarawih. Beliau bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang salat malam, yaitu salat tarawih di bulan Ramadan bersama imam sampai selesai, maka akan dituliskan untuknya salat semalam suntuk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal setiap malam bulan Ramadan senantiasa berjamaah di masjid sampai imam witir. Demikian setiap malam beliau lakukan, ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka ya akhi, 3 amalan ini agung sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama puasa, kemudian bersedekah, kemudian juga salat malam dan membaca Al-Qur'an. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Al-Bazzar dalam musnadnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghurafan." Sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar, yurabutunuha min dhuhuriha wa dhuhuruha min butuniha, yang terlihat bagian dalamnya dari luar dan terlihat bagian luar dari dalamnya. Kemudian para sahabat bertanya, "Liman ya Rasulullah?" Bagi siapa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Liman at'amat ta'am wa adamas siyam wa shalla bil laili wan nasu niyam." Bagi mereka yang senantiasa memberi makan, demikian pula ia berpuasa dan ia salat di waktu malam. 3 perkara ini ada di bulan Ramadan. Maka mendapatkan kamar-kamar yang istimewa di dalam surga sangat mudah kita dapatkan di bulan Ramadan ini, ya ahal Islam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ummatal Islam. Sesungguhnya keutamaan bulan Ramadan ini, ya akhul Islam, sangat agung sekali di sisi Allah. Maka berusahalah semaksimal mungkin untuk kita gunakan di bulan ini, ya akhul Islam, memperbanyak amalan saleh yang telah kita sebutkan tadi. Maka itu dari itulah merugi dan sangat merugi orang-orang yang tidak mempergunakan bulan Ramadan untuk beramal saleh. Orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tak bermanfaat di bulan Ramadan, akhirnya mungkin puasanya tidak diterima di sisi Allah. Kata Rasulullah SAW, "Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa, tidak ada nilai puasanya kecuali menahan dahaga dan lapar saja. Tidak ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berpuasa, tapi ternyata ia sibuk dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Banyak orang yang berpuasa, bahkan ternyata ia pun jatuh kepada ghibah dan dusta. Sementara Rasulullah SAW bersabda, Man lam yada' qawla zur wal amala bih. Siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan terus-menerus mengamalkannya, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah tidak membutuhkan puasanya. Umatul Islam, inilah kesempatan yang besar, ya akhwat Islam. Kesempatan yang besar untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Kesempatan yang besar untuk mendapatkan itqun minan nar, pemerdekaan dari api neraka. Kita sangat butuh itu, ya akhwat Islam. Kita sangat butuh Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan ini sarana yang termudah kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat fa ya qadil hajat. Allahumma tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma wa taqabbal siyamana wa qiyamana ya rabbal alamin. Allahumma tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih wulata umurina ya rabbal alamin fi hadzal balad wa fi sa'iri biladil muslimin. Allahumma aslih syababal muslimin wa waffiqhum lima tuhibbu wa tarda ya rabbal alamin. Allahumma atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله